Nah, sekarang kita akan membahas tentang sebaiknya bagaimana. Apakah sebelum kurban itu kita jauh-jauh hari cari hewan kurbannya, atau menjelang Idul Adha saja? Soalnya kadang ada orang yang dia mencari murah. Ya, kurban cari murah. Itu biasanya kan kalau lagi sudah masuk hari raya, memang kurban kan bisa dipotong 4 hari kan. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 boleh 4 hari. Kadang kalau sudah tanggal 12, 13 itu kadang diobral itu murah. Ya. Nah, itu boleh, masih boleh juga sebenarnya. Ini ya. Ini bagaimana hendaknya? Kita lihat di sini penjelasannya. Yustahabu lil mudhi yustahabu lil mudhi qabla tadhiyah. Raddul udhiyah qabla ayyamin nahri bi ayyamin. Nah, sunnahnya bagi orang yang mau berkurban itu beli hewan kurbannya itu dari jauh-jauh hari sebelum masuk atau jauh-jauh sebelum hari Idul Adha. Karena apa? Lima fi minal istidadil kurban. Itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh ingin melakukan kurban. Jadi kesungguhan kita itu terlihat dengan kita antusias, kita sungguh-sungguh mencari hewan kurban dari jauh-jauh hari, kemudian kita ambil, kita rawat, kita jaga sampai datang hari pelaksanaan Idul Adha. Itu mestinya begitu. Tapi permasalahannya kan, misalnya kalau di perumahan bagaimana? Nah, kan banyak tetangganya berdekat-dekatan, maka itu akan mengganggu baunya. Sebaiknya bagaimana? Kalau yang itu bisa kita tunjukkan dengan kita titipkan kepada orang yang bisa untuk merawatnya, tentunya dengan upah, dengan ujroh. Ya, jadi kadang itu dipertanyakan begitu. Memang sunnahnya itu kita dari jauh-jauh hari kita ambil hewan kurbannya, kita rawat sendiri, kita kasih makan, ya supaya kita tahu perkembangannya. Karena ini menunjukkan kesungguhan kita untuk melakukan melakukan kurban itu, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berkurban lillahi ta'ala. Tapi kalau seandainya tadi permasalahannya tinggalnya banyak di perumahan, sehingga kalau dibawa ke rumah akan menyengat baunya, akan mengganggu tetangganya, ya sebenarnya dititipkan saja kepada orang yang memang mampu untuk merawat itu sampai pada pelaksanaan hari hanya. Itu seperti itu. Termasuk ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang sunnah itu sebaiknya kita tunjukkan kepada Allah kalau kita itu antusias mengerjakannya, bukan cuma kurban saja. Ya, kalau kurban kan dikatakan sebaiknya dari jauh-jauh hari kita mencari kurbannya, kemudian kita rawat, kita kasih makan, kita jaga supaya benar-benar kualitasnya bagus. Begitu juga ketika sholat, sebelum waktu sholat, sebelum azan kita sudah siap-siap, sudah punya wudu, sudah ke masjid. Itu menunjukkan kita serius mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang lain, haji misalnya, ya. Punya rezeki cukup, kita tunjukkan dengan nabung, sungguh-sungguh kita rajin nabung. Ya, walaupun sekarang antriannya berapa? 25 tahun ya. Tapi kan bisa itu ada yang haji furoda itu kan bisa tapi mahal harganya ya. Mahal. Betul. Yang penting setiap ibadah itu kita tunjukkan kepada Allah kalau kita sungguh-sungguh. Ya, puasa, makanya puasa juga dengan sahur sunnahnya itu. Kita sungguh-sungguh ingin puasa besok, makanya kita sahur dulu. Itu lebih sunnah, lebih mendapatkan sunnah. Ya, jadi bukan cuma kurban, tapi ibadah apapun, ya kalau kita siapkan dengan baik, maka oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dinilai oleh Allah bahwa kita sungguh-sungguh dalam mengerjakan kurban itu. Ya. Itu seperti itu. Fa yakunu lahu fi ajrun wa thawabun. Maka itu akan mendapatkan pahala dari setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit yang dilakukan oleh orang yang merawat hewan kurban tadi itu sampai pada pelaksanaan hari raya Idul Adha. Jadi itu akan berpahala terus dia. Dia merawat hewan yang akan dikurbankan itu. Wa yujallilaha kal hadi yushkiru bi ta'zimiha. Terus kemudian kalau bisa juga hewan kurban itu walaupun masih jauh harinya sebelum pelaksanaan itu, kalau bisa dikasih tanda sebagai apa? Sebagai syiar kepada masyarakat, sebagai bahwa kita ini ingin mensyiarkan kurban. Itu sebaiknya seperti itu. Makanya kadang biasanya kan kalau di tempat-tempat kurban itu kadang juga ada yang dikasih tanda itu kan, oh ini sudah dibeli kan gitu. Karena memang sunahnya seperti itu, ya.
supaya menunjukkan kalau orang itu tahu, oh ini hewan ini mau dikurbankan, sehingga nanti ketika ada orang yang melihat, maka dia akan termotivasi juga untuk ikut berkurban juga. Jadi sunnahnya begitu, dikasih tanda ya bahwa hewan ini nanti akan dikurbankan, dikasih kalung biasanya tanda apalah gitu, bahwa ini nanti akan dikurbankan. Sebagai apa? Sebagai syiar ya, sebagai syiar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mensyiarkan ya perintah-perintah Allah, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tetap kita jaga, jangan sampai kita niatnya ini untuk mencari perhatian kepada orang, karena itu akan sia-sia semuanya. Alhamdulillah. Terus bagaimana cara membawanya dari tempat penggembalaan atau dari rumah dibawa ke tempat kurban? Kalau dulu saya lihat di kampung-kampung itu dulu biasanya memang dirawat sendiri itu. Kalau di kampung mungkin ya, karena kan orang kampung kan luas tanahnya, jadi tidak terlalu mengganggu tetangganya. Jadi dikasih makan, dicari makanan tiap hari, dirawat. Kemudian nanti pas ketika mau disembelih itu dibawa sendiri, ditenteng sendiri dari rumah ke tempat penyembelihan itu, ke masjid, ke musola. Dibawanya bagaimana? Wa ayyasuha ilal mazbah suqan jamilan la anifan. Dibawanya juga tidak boleh dengan cara kasar, ya, dielus-elus, jangan disabetin dengan wis ini bandel amat, jangan. Itu enggak sunnah seperti itu. Jadi kita benar-benar rawat hewan ini, hewan kurban ini, ya. Kita dengan cara yang halus, ya. Itu sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti juga. Wa alla yajurha birijliha. Dan juga kita tidak boleh memukul dengan keras hewan kurban tersebut. Jadi kita benar-benar rawat supaya jangan sampai ada yang lecet, supaya jangan sampai ada yang yang cacat. Nauzubillah, ya. Itu makanya sunnahnya itu dari jauh-jauh hari dibeli, kemudian dirawat, ya, kemudian setiap hari diperhatikan kesehatannya, makannya dan seterusnya, sehingga nanti pada pelaksanaannya setelah sholat Id dari rumah dibawa ke masjid, dibawa ke musola. Itu sebaiknya begitu. Bukan kalau memang mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi masalahnya di perumahan, itu boleh dititipkan. Itu menunjukkan sama saja kita perhatian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala.